Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srohli sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada? Mudah-mudahan sehat selalu dan alhamdulillah kita bertemu lagi di program Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi hari ini 9 Ramadan 1442 Hijriah. Dan tentunya acara Anten-Anten Nunggu Buko ini pemirsa didukung oleh beras PT Blitang Panen Raya dan beras Raja. Kemudian ada toko karpet 129. Nah, alhamdulillah serangkaian program Anten-Anten hari ini kita juga kaget di segmen ketiga bakal buka kuis dari beras Raja dan tentunya ada hadiah dan sebelum jawab pertanyaan ada password yang harus disampaikan untuk pemirsa PAL TV. Tapi kaget di segmen ketiga karena di segmen pertama dan kedua ini kita bakal dengar ke tausiah yang bakal langsung disampaikan oleh guru kita insyaallah di program Anten-Anten Nunggu Buku kali ini. Yang sudah hadir tengah-tengah layar kaca kita ada Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansyur dan adapun tema kita hari ini tentang hati dan segala sifatnya di Anten-Anten Nunggu Buko selama merapat KG kurang lebih 1 jam ke depan bersama Rian Gumai buat pemirsa PAL TV. Diaturi juga KG yang nak bertelepon di kuis ataupun ada yang bertanya terkait dengan tema kita hari ini langsung telepon di 0711 38 0022. Langsung kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Ketemu di Ramadan untuk edisi ke-9 puasa hari ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, Ustadz berkaitan dengan tema kita hari ini, buat pemirsa diaturi juga mungkin Anten-Anten Nunggu Buku hari ini yang masih belum ada kegiatan sambil nunggu buku pasnya dengan ke tausiah dari Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansyur. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru masyiatillah. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrata ayunina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa PAL TV, kaum muslimin dan muslimat, para shaimin, shaimat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Tanpa terasa oleh kita, sore ini kita telah masuki hari yang ke-9 daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Untuk itu mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita laksanakan sampai hari yang ke-9 ini beserta semua rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan di dalamnya, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, diberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan, kenikmatan, diselamatkan dari segala macam bencana, bala, musibah, serta dijauhkan dari segala macam penyakit dan wabah, dan diberi rezeki yang halal yang sewas-wasnya sehingga kita dan keluarga kita semuanya dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tahun ini dijadikan oleh Allah untuk kita dan untuk seluruh keluarga kita lebih baik dan lebih sempurna daripada ibadah puasa Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa PAL TV sekalian, kita sebagai hamba Allah harus setiap waktu kita islahun nafas, memperbaiki diri kita, memperbaiki anggota badan ini, pandangan mata kita, pendengaran kita, penciuman kita, omongan kita, tangan, kaki, dan juga pikiran kita. Tapi semua itu tergantung kepada hati kita. Nah, kalau hati kita ini baik, maka semua anggota badannya akan menjadi baik. Tapi kalau hati kita sudah rusak, maka seluruh anggota badan akan menjadi rusak. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ingatlah kata Nabi,
di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan ini. Tetapi apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota badan ini. Ala wahyal qalbu. Ingatlah kata Nabi, yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Nah, maka oleh karena itu hati ini perlu kita jaga. Harus betul-betul kita rawat, kita perhatikan. Jangan sampai rusak, jangan sampai sakit. Apalagi sampai mati suri. Apalagi sampai mati, na'udzubillah min zalik. Hati dalam bahasa Arab adalah namanya qalbun. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama kita, ma sumiyal qalbu illa yatagallabu. Tidaklah dinamai hati itu dengan qalb kecuali yatagallab, kecuali dia galak berbolak-balik. Jadi kalau istilah kita orang Palembang, semangkuk anget, semangkuk dingin. Kadang anget, semangat, tapi kadang-kadang dingin, lemes. Kadang cinta, kadang benci. Kemudian kadang senang hati ini, kadang berduka. Tapi yang lebih penting lagi mengenai sifat-sifatnya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi mengenai hati ini ada istilah dalam ilmu tasawuf, ilmu yang mengelola tentang masalah hati, yaitu takhalli, tahalli, tajalli, yaitu mengosongkan hati ini akan segala sifat-sifat yang tercelah, kemudian tahalli dan mengisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji, kemudian yang ketiga tajalli dan ditampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai akhlakul karimah, akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah nanti akan kita bahas mengenai tentang masalah hati dan sifat-sifatnya dan bagaimana cara kita menjaga dan merawat hati supaya hati tetap sehat, menjadi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang penuh dengan curahan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini Ustadz, hati dan segala sifatnya tema kita hari ini. Nah, dalam menjalani ibadah puasa ini hari Ustadz, kita tuh kan kalau bisa menghindari atau setidaknya meminimalisir hal-hal yang mengurangi ibadah pahala dalam berpuasa itu dewe Ustadz. Nah, kalau kita nih selalu bersuuzon, ada hal yang memang sifat hati kita tuh iri, dengki segala macam, ini mana agar kita membentengi diri kita sehingga tidak mengurangi kualitas ibadah puasa kita nih Ustadz. Ya kalau kita nak iri ya, Adinda Riana, pemirsa Pal TV, nak iri sama wong, serik. Iri ini banyak, serik, iri, purik, serik, dengki, iri, hasut, sama ini. Ya ngapoi kita nak dengki sama wong itu, cabang. Ini kita buka wawasan. Kenapa kita nak dengki sama wong? Yang pertama, yang nunjuk karunia kepada wong itu kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita iri sama dia, serik sama dia, tak senang, berarti kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang nunjuk karunia kepada orang itu kan Allah. Satu. Yang kedua, orang kita serik itu dua alternatif. Imma min ahlil jannah wa imma min ahlin nar. Mungkin dia calon penghuni surga. Orang kita iri itu mungkin orang itu calon penghuni surga. Kenapa kita nak iri sama penghuni surga? Dan mungkin juga orang yang kita iri itu adalah calon penghuni neraka. Nah, apalagi kita nak iri sama mereka itu. Nah sekarang gini, jadi kalau kita melihat ada kawan kayak tetangga kayak atau siapalah ya kita lihat dia punya kelebihan lah dari kita ini. Nah kita kepengen kita share dengan sesuatu itu. Ya minta kepada zat yang memberi karunia itu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah Tuhanku, sebagaimana kau berikan kepada hamba fulan ini aku mintanya juga ya Allah. Nah, sudah tenang kita. Jadi balik lagi kepada Allah, kita kepada minta Allah, untuk menenangkan hati kita nih. Karena yang memberikan karunia itu adalah Allah. Yang memberikan rezeki itu kan adalah Allah. Kalau kita segik dengan dia, tidak senang dengan dia, berarti kita marah dengan Allah. Nah ini kalau yang Ustadz sampaikan ada segumpal daging yang kita sebut kolbu atau hati itu Ustadz. Ini produknya nih Ustadz, apakah dari mana sih sumbernya sehingga hati uang itu kalau memang dari awalnya kotor ya kotor lah, bersih lah tingkah lakunya. Nah itu dari mana sumber awalnya? Berpengaruhkah dari rezeki yang kita peroleh? Kage, jangan dijawab Ustadz jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di Antena yang nunggu buka.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko, dan tentunya program Anten-Anten Nunggu Buko ini disponsori oleh Beras PT Belitang Panen Raya dan Beras Raja, kemudian Toko Karpet 129. Nah, diatur buat pemirsa PAL TV yang bertanya-tanya berkaitan dengan tema kita tentang hati dan segala sifatnya di 0711 380022 masih dengan guru kita Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur. Ustadz, tadi sempat terpotong tadi Ustadz ya. Berpengaruhkah dan seberapa besar pengaruh nih salah satu dari sumber rezeki untuk membentuk karakter hati kita menentukan baik dan buruknya nih Ustadz? Sangat mempengaruhi. Sebab apa yang ditanam itu yang tumbuh. Ya. Itu istilah kan. Jadi apa yang ditanam itu yang ditumbuh. Jadi kalau kita nanam ubi, tumbuh ubi. Nanam jagung, tumbuh jagung. Begitu juga makanan yang kita makan ini. Jadi apa yang kita makan, rezeki yang kita makan ini, makanan yang kita makan, minum kita minum ini, badan ini mempengaruhi hati kita. Jadi kalau makanan yang kita makan ini betul-betul makanan yang halal, usaha yang halal, sumber yang halal, nah itu hati kita insya Allah jadi putih. Hati kita bakal putih. Tapi kalau kita yang makan syubhat, hati kita jadi abu-abu. Kalau makan haram, betul hati hitam, bisa mati. Syubhat itu abu-abu yang ragu sumbernya nih, halal atau haram. Gitu ya. Kita tahan dulu Ustadz, kita angkat nelpon pertama nih. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Leni di Kancil Putih. Ibu Teni di Kancil Putih. Iya. Ya, silakan Ibu pertanyaan Ibu. Saya mau bertanya bagaimana cara membersihkan hati dan sifat dan kehidupan. Bisa diulang Ibu pertanyaannya? Bagaimana cara membersihkan hati dan sesuai dengan kehidupan. Itu baik Ibu Teni? Iya. Baik, terima kasih Bu Teni yang ada di Kancil Putih. Mau mana Ustaz, silakan langsung Membersihkan ditanggapi. hati. Membersihkan sifat dan hati. Iya. Dari kehidupan hal-hal yang negatif itu nah Ustaz. Iya. Ya masalahnya apa? Hati itu kan apa? Masalahnya apa? Apa masalah dendam misalnya kan? Biar tetap hati kita ini bersih itu nah Ustaz, menjaga hati kita nih supaya tidak terlalu secara umum ya, mungkin secara umum. Ya ada secara khusus itu kan ada yang tadi tanya yang tadi misalnya serik kan? Ya. Ada secara lagi umum misalnya, ini Ustaz. Secara umum. Ya, yang pertama makanan. Oke. Itu yang perlu. Jadi pemirsa Ibu Neni, yang perlu kita jaga itu makanan kita ini. Sebab makan yang kita makan betul-betul mempengaruhi hati kita. Hati kita ini mempengaruhi. Jadi ada orang itu kan lembut. Ada orang yang lembut, misalnya mudah diajak orang ngomong, mudah nerima nasihat. Kita ajak apa misalnya berkomunikasi bagus. Masuklah yang kita omong ini. Nah, berarti hatinya bagus itu. Ada lagi orang komunikasi tak bagus. Diajak ngomong tak respon dia. Tak dengar omongan kita. Tekak bahasa Palembang, tekak dia itulah. Nah, berarti hatinya tak bagus. Nah, ini jadi ada orang hati tadi hati yang bagus, ada hati yang tak bagus, ada yang nerima nasihat tadi kan. Sudah diteliti, dihayati, diperhatikan, benar. Mereka terima. Ada yang keras tekak tak nerima. Ini tadi jadi pengaruh makanan. Nah, jadi harus betul-betul kita perhatian soal makanan. Nanti satu suap makanan yang masuk ke dalam mulut kita ini, apalagi sampai masuk ke perut, apalagi sampai darah daging. Ini sabda kali Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaur aulabi. Setiap darah daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih berhak untuk melahapnya. Jadi kalau api neraka lebih berhak untuk melahapnya, maka berbagai macam nasihat untuk itu tak masuk lagi. Dia omongnya apalah, dinjuk sanksi ni, dinjuk tahu hukumannya ini, dia bakal masuk neraka. Dah takut dia, malah aku masuk neraka jadinya. Tak masalah. Nah inilah karena hati tadi. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa ditanggapi ya, diterima oleh Bu Teni yang di Kancil Putih. Kita angkat nelpon kedua. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Pak Eko Soa. Pak Eko di mana Pak Eko? Di Soa. Di Soa. Silakan Pak Eko. Yo, ini Pak Ustaz, numpang nanya Pak Ustaz. Nanya ni agak nyimpang dikit Pak Ustaz. Ya. Nah, mana kita lagi sholat Pak Ustaz. Timbang tadi agak tahu dikit Pak Ustaz. Mana itu kira-kira hukum sholat kita di Pak Ustaz.
Ketawa, Oke. salat sambil ketawa. Iya, imamnya agak ketawa Imam dikit. itu tahu. Iya, imam Imam tahu. tahu. Istilahnya kan. Nah, itu masa gitu. Mungkin terjengok lipas atau apa di depannya, agak geli dia Ustaz ya. Nah, ikut lagi Pak Ustaz Ayo. tanya. Nah, masalah sholat sunat itu Ustaz digawe ke ada yang ngomong boleh pahala besar kan, yang digawe ke nak bulan lah Ustaz sholat sunat Ustaz itu kok mana cerita Ustaz? Sunat. Sholat sunat. Ustaz ada sholat itu uji dia harus kita laku ke Sholat apa taubat. sholat sunat itu kan. Jadi nutupi yang kita sholat kita yang 5 waktu yang tinggal tadi itu Ustaz. Ustaz Abu Somad kan. Nah, ada yang ngomong itu sholat sunat itu nak bulan di biasa-biasa ya. Salat taubat ini. Eko eh? Iya. Ya, ya. Itu apa Ustaz ya? Ya. Tolong dijawab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Pak Eko nanya. Ya, masalah imam ketawa atau jemaah ketawa atau kita sholat ketawa. Kalau ketawa terus kadang mesem baik tak batal. Mesem. Mesem. Sengih dikit Ustaz. Sengem. Jangan katan gigi. Jadi kalau kita sholatnya ketawa sambil gigi kita kejengoan, nah itu batal. Nah, jadi kalau kita ketawa, jadi ketawa tuh senyum baik, senyum. Tidak. Nah, kita ketawa lah, itu kan batal sholat. Nah, jadi ya macam-macam. Kadang-kadang ketawa kita tuh mungkin Terbayang sesuatu. sesuatu atau mungkin kalau makmum ketawa mungkin nyengok imam mungkin atau imam teringat apa ini teringat celempungan teringat pempek ini. Nah, jadi kalau kita ketawa tadi jangan sampai katon gigi. Nah, jadi kalau kita ketawa sampai katon gigi ini mengakibatkan sholat kita batal. Tapi kalau cuma senyum, senyum mulut kita masih apa tertutup senyum. Nah, ada apa-apa. Nah, kemudian salat taubat. Ya, salat taubat itu sunat. Jadi kerjakan bagus, tidak ada kerja tidak masalah. Nah, jadi kalau kita ada kesalahan atau ada dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita langsung melaksanakan salat taubat. Atau kalau tidak sempat salat taubat, minimal kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi menurut pendapat yang kata Pak Eko ada yang ngomong kalau kita salat taubat ini dapat menutup salat-salat yang pernah kita tinggalkan dulu, itu tidak benar. Tidak ada. Nah, sebab salat wajib itu hukumnya wajib. Salat wajib hukumnya wajib. Salat sunat, taubat hukumnya sunat. Tidak mungkin salat sunat dapat menutup salat yang wajib. Nah, jadi kalau kita ada qadha salat, ada salat yang kita pernah kita tinggalkan, baik sengaja maupun tidak sengaja, ini wajib kita qadha. Wajib kita laksanakan salat sesuai dengan salat yang kita tinggalkan itu. Nah, salat taubat ini kita minta ampun karena sudah melalaikan salat itu. Jadi karena kita sudah melalaikan salat, sudah meninggalkan salat wajib tadi, maka kita minta ampun kepada Allah dan melaksanakan salat taubat. Tapi salat yang kita tinggalkan ini wajib kita qadha'i. Ya, mudah-mudahan Pak Eko bisa diterima ya penjelasannya. Jadi dua item itulah tadi Ustadz pertanyaannya. Nah, kita balik lagi ke tentang tema kita nih Ustadz. Memang kalau salah satu sumber rezeki itu berpengaruh itu Ustadz Nah, kemudian emang ada kategori jenis-jenis sifat hati kah Ustadz? Hati yang tadi katanya sakit, hati yang memang tertutup, dan itu mana itu Ustadz? Ya, hati yang sehat qalbun salim. Ini hati orang yang beriman. Allah nyatakan dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu hari yang yang mal, tidak ada gunanya harta. Wala banun maupun anak-anak. Ya, tidak ada yang selamat pada hari itu. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dan hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat daripada syirik, daripada sifat-sifat tercela. Baik, ada penelpon lanjutan Ustadz, kita angkat dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adi di Lumabang. Pak Adi di Lemabang. Mau nanya nih Pak. Silakan Pak. Ini rumah saya ini diganggu-ganggu. Tiba-tiba malam saya ini mudah marah. Tapi saya tidak maksud Paham tak? marah dengan orang lain. Pak Adi diulang Pak Adi, pelan-pelan pertanyaannya Pak Adi. Hati saya ini, saya kan sedang berpuasa. Anak marah-marah. Kepala puasa saya tuh adalah tidak. Oh iya. Tapi tidak maksud hilap saja. Tapi dia sering ganggu rumah saya. Dibabit-babit di pecel, batu. Nah, terus yang kedua, kalau sudah imsak masih boleh tak
minum. Kalau sudah imsak, boleh tak masih boleh minum? Dua pertanyaan itu saja Pak. Tolong doa saya Pak. Saya tidak lagi diganggu orang lain Pak. Saya lah bingung Pak. Putus asa. Baik, kami sudah tangkap pertanyaannya Pak Adi yang ada di Lemabang. Terima kasih ya. Terima kasih sebelumnya. Baik, ada dua pertanyaan ini Ustadz ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan ini Ustadz. Mana Ustadz menjaga memang hati kita nih yang dipancing kemudian marah dan akhirnya hilap nih Ustadz. Mana ibadah puasa ini yang pertama, yang kedua persoalan setelah imsak kita masih dianjurkan apa tidak minum banyu putih. Kakek Ustadz jangan dijawab setelah yang lewat siko ini buat pemisah, dan Pak Adi yang ada di Lumabang kita bakal tanggapi setelah yang lewat siko ini. Tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko, dan di segmen ketiga ini kita kaget bakal buka kuis yang dipersembahkan dari Beras Raja nih pemirsa, dimanapun berada. Siap ke juga kaget pulsanya kalau nak nelpon jangan sampai kaget terputus. Nah, bisa langsung telepon di 0711 38 0022. Buat pemirsa, informasi Beras Raja ini dewe bisa didapat di pasar-pasar tradisional, supermarket, dan warung-warung di dekat rumah pemirsa dimanapun berada. Dan ini berasnya sangat lemak nian, pulen, dan tentunya sangat merakyat buat pemirsa dimanapun berada. Nah, hari ini kita bakal membuka kuis kurma ya, yang namanya kuis Ramadan Beras Raja. Baik, masih akan kita nunggu beberapa penelpon di kuis ini, namun kita tanggapi dulu nih Pak Ustadz ya, pertanyaan yang ada penelpon dari Pak Adi tadi ya, yang ada di Lemabang ini. Yang pertama tentang kehilafan dalam hal menjaga ibadah puasa, dipancing marah, akhirnya merasa caknya ada yang kurang ibadah puasaku di hari ini. Mak mana nih Ustadz? Ya. Itulah salah satu godaan kita. Kita harus sabar dalam menjalani ibadah puasa ini. Ini salah satu godaan di mana pada saat kita ingin menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, ada baik hal-hal yang lain ini. Ngangat-ngangat di kita, mancing-mancing emosi kita, jangan ngajak bala. Nah, maka Nabi mengingatkan pada waktu itu, adalah kita katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Nah, ini untuk bisa nenangkan hati kita. Nenangkan hati kita, nenangkan pikiran kita, bisa menjaga emosi. Kemudian orang tadi dengan kita ngomong aku sedang berpuasa, ini insya Allah jadi gentar dia. Jadi jangan diladeni. Jangan diladeni, jangan direspon. Pokoknya kata aku sedang berpuasa. Itu banyak-banyak istighfar, banyak baca tasbih, banyak-banyak salawat, insya Allah emosi kita bisa terkendali, insya Allah. Kita istighfar, kita ngucap itu Ustaz ya. Lain hal mendelan nyentuh kulit Ustaz ya. Itu pokoknya kita bisa menghindar, kita hindar dulu. Kita hindari. Tapi kalau maju kena, mundur kena, maju mati, mundur mati, ya sudah. Pilihannya? Bismillah. Ya. Allahu Akbar. Baca Allah tuh lain nilainya. Ya. Perang Badar kan bulan Ramadan. Iya. Perang Badar itu tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi kita berusaha menghindar sampai titik akhir. Nah, tidak bisa lagi menghindar, ya sudah, maju bismillahi Allahu Akbar. Baik, tadi ada pertanyaan kedua juga tentang pasca imsak nih Ustaz. Apakah masih diperbolehkan kita minum sebelum azan subuh nih Ustaz? Boleh. Imsak itu bukannya saat kita mulai berpuasa. Nah, itu aba-aba. Supaya kita siap-siap, jago-jago. Jadi kalau kita tidak penting lagi, tidak usah. Jadi kalau nak masih rokok, stoplah rokoknya. Kalau makan, ya kalau ya masih bau nak mulai makan, ya makan cepat-cepat. Tapi kalau sudah, stoplah. Karena itu ada waktu 10 menit lagi setelah itu. Nah, jadi kalau kita masih nak makan boleh, nak minum boleh. Tapi kalau tidak penting, tidak usah untuk jago-jago. Baik, mudah-mudahan itu bisa diterima responnya dari Ustadz kita, Kiai Haji Nurdin Mansur. Untuk pemirsa, saatnya kita buka kuis kurma, kuis Ramadan dari Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh
PT Blitang Panen Raya. Buat Misa Diaturi yang nak bergabung di kuis segmen ketiga hari ini, langsung telepon di 0711 38 0022. Sekali lagi di 0711 38 0022. Dan jangan lupa passwordnya kakek. Sebelum pertanyaan ini kami sampai ke, jawab dulu passwordnya, beras raja mantap KT tandingannya. Sekali lagi passwordnya, beras raja mantap KT tandingannya. Diaturi sekali lagi di 0711 38 0022. Nah buat pemirsa juga kakek yang berhasil nerima hadiah dari beras raja ini bisa langsung diambil di PAL TV setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam kerja jam 9 sampai dengan jam 4 sore di PAL TV Palembang. Kita angkat nelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan Eva di Cempako. Ibu Eva di Sako. Di Cempako. Cempako. Jauh nih Ustaz. Cempako. Ibu Eva siap, Bu Eva? Siap. Sebelum kasih pertanyaan, passwordnya dulu. Beras saja mantap KT tandingannya. Mantap. Di rumah pakai beras apa Bu Eva? Beras raja. Beras raja, tidak mau dike ya. Tidak. Baik, siap. Didengar pertanyaannya, Ibu. Pertanyaannya yang pertama, sebut ke logo pada beras raja. A. Mahkota raja. B. Mahkota Putri Indonesia. Yang mana yang benar, Bu? Yang A, mahkota raja. Yakin, Bu? Yakin. Ibu di rumah pakai beras raja merah, apa yang kuning? Yang merah. Wah, mantap. Wong Sugi, Ustaz. Ibu Eva ini. Sekali lagi, terima kasih. Ibu Eva bisa diambil hadiahnya di hari Senin sampai dengan Sabtu, jam kerja 9 sampai 4 sore, hanya di PAL TV memang punya kita. Jangan lupa bawa identitasnya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih dan kita buka untuk satu penelpon terakhir lagi. Bisa langsung bergabung di 0711 38 0022. Ada satu pertanyaan lagi untuk hadiah yang dipersembahkan dari beras raja. Wah, ini Ustaz, Ibu ini dari awal jujur deh, sehingga langsung pakai yang beras merah, dapat pula hadiahnya. Nah, jangan lupa diatur di kaki Ibu jangan lewat kaki Idul Fitri, kalau tutup kaki ini. Baik Ustaz, nyambung ke tema kita ini tadi Ustaz, kemudian ada beberapa jenis nih Ustaz, hati yang disampaikan tadi sempat terpotong Ustaz. Jadi ada hati yang sehat, itulah qalbun salim, hatinya orang yang beriman kepada Allah. Dan yang kedua, hati yang sakit, hatinya orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi hati yang sakit Allah tambah lagi sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Itu hatinya orang kafir. Alhamdulillah. Nah, jadi kita ni orang beriman, hatinya hidup, hatinya sehat. Ini perlu kita jaga, perlu kita rawat. Dengan cara tadi memperhatikan soal makanan kita, minuman kita, apa yang kita konsumsi ini kan, kami kita masuk ini. Punya juga dari omongan-omongan kita juga itu bisa mempengaruhi hati. Kemudian pandangan mata kita. Jadi ini ada apa namanya itu berpengaruh, saling berpengaruh. Jadi antara hati dengan anggota badan ini. Jadi mesti sama-sama menjagalah anggota badan ini menjaga, hati juga menjaga. Tapi kalau hati tidak kita jaga, hati tidak bisa kita bina, tidak bisa kita rawat, nah dia bakal merusak anggota badan ini. Begitu anggota badan kalau rusak, hati rusak juga. Baik, ini ada penelpon kedua Ustaz. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Halimah Kusadia. Ibu siapa? Di jalan sepeda. Ibu Halimah di balap sepeda, Bu Iya. Oh, bukan balap motor, Bu Baik, di balap sepeda. Ibu, sebelum pertanyaannya, passwordnya apa dulu? Beras raja mantap KT tandingannya. Mantap nian. Siap, Bu pertanyaannya, Bu Pertanyaannya, apa tema anten-anten nunggu buku hari ini? A. Sifat dan hati. B. Hati dan segala sifatnya. B. Hati dan segala sifatnya. Ya. Yakin, Bu? Yakin. Kita tanya Ustadznya dulu. Betul nggak, Ustadz?
Betul, dinjo dah hadiahnya Ustaz. Jo. Dinjo, yo. Karena Ustaz lah ngomong jo, kita njo buat Ibu selamat sekali lagi mendapatkan beras raja sebesar 10 kilo dan 1 bol bihun beras raja ukuran 220 gram. Jangan lupa kakek bawa identitas ke PAL TV dari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Sekali lagi, itu dia pemirsa 2 kuis yang dipersembahkan dari beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik pemirsa, tak terasa kita hampir di tiba penghujung acara Antena-Antena Ngumbuko. Singkat akan kita dengarkan kesimpulan dari tausiah yang disampaikan Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur. Silakan Ustadz. Para pemirsa sekalian, tadi sudah kita dengar mengenai tentang hati dan sifatnya. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah jadikan kita hambanya manusia ini. Hamba yang sempurna yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, fikiran, hati nurani. Maka hendaklah kita jaga sebagaimana kita menjaga anggota badan, jasmani kita, pikiran kita, juga kita harus betul-betul juga menjaga hati nurani kita. Jangan sampai rusak. Hati kita ini jangan sampai ternoda. Hati kita jangan sampai menjadi hati yang gelap. Sebab kalau hati kita ini gelap, apalagi sakit hadirin, maka menyebabkan kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab menjadi hati yang keras, dia tidak bisa menerima segala macam nasihat. Sebagaimana Nabi mengatakan, abradul rijal illallah al-qalbul qasih. Orang yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mempunyai hati yang keras. Jadi hati yang keras ini jumudul ain, menyebabkan matanya beku, tidak bisa menangis, tidak bisa dia ingat kepada Allah, tidak bisa dia bertaubat kepada Allah, tidak bisa dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hatinya keras, dia selalu merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya bersih, merasa dirinya suci. Inilah. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan suci ini, selain kita menjaga badan kita, jasmani kita daripada keinginan-keinginan jasmania, makan, minum, melakukan hubungan suami istri, jima, juga kita jaga pikiran kita, kita jaga nafsu kita, dan juga kita jaga hati kita. InsyaAllah hati kita nanti setelah Ramadan ini menjadi hati yang bersih, golbun salim, hati yang selamat, hati yang akan mendapatkan kebahagiaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur ya, selaku pimpinan atau pengasuh ya dari Majelis Taklim An-Nur. Ya, yang sudah memberikan tausiah di Antena-Antena Nunggu Buku kita hari ini. Dan tentunya buat pemirsa PAL TV, sekali lagi juga kita mengucap terima kasih buat sponsor kita, itu beras PT Blitang Panen Raya dan beras Raja, kemudian juga toko Karpet 129. Untuk pemirsa PAL TV, kita bakal balik lagi Antena-Antena Nunggu Buku besok, tentunya setiap hari di edisi bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Akhir kata, saya Rian Gumai mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.